mampu menemukan Adinda Kiven. Ini seolah-olah dilakukan skenario dan sandiwara oleh pihak-pihak dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan jasad Adinda Kiven hari ini, saudara-saudariku. Sekali lagi, Dewan Perwakilan Rakyat, Anda jangan menyambut kami dengan cara no viral no justice, tapi sambutlah kami dengan cara kemanusiaan yang adil dan beradab hari ini, saudara-saudariku. Nah, oleh sebab itu saya kembalikan ke Korlap. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masa aksi di depan dan mobil komando, ayo maju lagi. Maju lagi. Kita akan kemudian meminta daripada penjelasan dari Komisi 1 untuk bagaimana memberikan suatu penekanan sekaligus kecaman terhadap kasus yang selama ini masih sifatnya blunder. Maka sekali lagi kami tegaskan kepada seluruh lapisan masa aksi untuk maju. Kita berikan ultimatum sesingkat-singkatnya. Intinya kita harus berbicara langsung dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima. Maju, 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 terus, terus. Terus, terus, terus. Mobil komando, terus, maju. Oke, baik. Terus, terus, terus. 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 Oke. Baik. Sekali lagi kami umumkan kepada anggota DPRD bahwasannya ini adalah misi kemanusiaan yang tentunya setiap manusia tentu memiliki tanggung jawab moral untuk bagaimana menanyakan terhadap pemerintah, menanyakan terhadap Polres Bima Kota berkenaan dengan proses selanjutan kasus kehilangan Kiven. Nah, kita selama ini kemudian dinabobokan oleh supermasif hukum yang loyo dan mandek. Maka daripada itulah fungsi daripada adanya DPRD Komisi 1 guna untuk melakukan pengontrolan terhadap apa yang menjadi bentuk proses penegakan hukum hari ini yang sifat seakan-akan ditutup-tutupin Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya menyampaikan kepada Komisi 1 agar segera menghadap ke keluarganya Kiven guna untuk melakukan rapat RDP. Ya, lakukan koordinasi. Humas, lakukan koordinasi sesingkat-singkatnya. Apabila DPRD Kabupaten Bima tidak mau menanggapi kita, maka jangan salahkan kami. Kami rela akan menjadi tumbal pada kesempatan ini. Ya, lakukan koordinasi sesingkat mungkin kepada Komisi 1 DPRD. Lakukan koordinasi secepat mungkin. Apabila ini semua tidak mampu diungkap, maka kami akan melakukan aksi sebesar mungkin sampai kiamat. Maka saya tekankan, ya, Komisi 1 harus keluar. Lakukan garis koordinasi secepat kilat. Kita tidak main-main dalam urusan kemanusiaan. Komisi 1, Komisi 1, ini apa-apaan ini? Ini keluarga Kiven jauh-jauh menyeberangi ke kecamatan, menyeberangi kabupaten, tapi kalian tidak mau kemudian menanggapi apa yang menjadi tuntutan kami. Ada apa ini?
lakukan koordinasi secepat mungkin kepada anggota DPRD Komisi 1. Ini kemanusiaan loh yang harus kemudian diprioritaskan oleh Komisi 1. Ya, lakukan koordinasi kepada Komisi 1 itu. Ada apa ini? Kenapa belum ada satupun Komisi 1 yang hadir di sini? Saya sudah katakan, ini misi kemanusiaan. Buat apa gedung ini dibangun tanpa kemudian memiliki kejelasan terhadap problematika yang kompleks di Kabupaten Bima? Komisi 1 segera tanggapi, jangan main-main. Ini konyol sekali. 3 hari sebelum melakukan aksi demonstrasi, kita telah mengajukan surat aksi, tentu dalam segala persiapan dan sebagainya. Ini jauh-jauh loh, keluarga Kiven itu hadir di Kecamatan Vera, menyelewati 1 kecamatan guna untuk bagaimana prihatin terhadap kondisi anaknya yang statusnya sampai dengan detik ini masih hilang. Keluar, Komisi 1 harus memberikan tanggapan. Kalau tidak, gemuruh perlawanan, bahkan saya pribadi siap menjadi tumbal. Jangan main-main, ini urusan kemanusiaan. Ini bukan urusan sepele yang di mayat-mayat Kiven masih belum ditemukan. Segera temukan Kiven, mau hidup atau mati. Semua wartawan merah ke Bang Cika. Iya, kami bersama ibunya Kiven dan keluarganya Kiven. Tentu sebagai orang tua sangat menginginkan anaknya dapat ditemukan. Sangat menginginkan anaknya cek 1, 2. Ya, untuk Ketua DPRD Kabupaten Bima, kami minta tanggapi aksi gerakan kami pada pagi hari ini. Ini adalah gerakan jilid 2 yang dimana hari ini kami butuh jawaban dari teman-teman DPRD Kabupaten Bima menyangkut persoalan kehilangan jasad Adinda Kiven yang menjadi polemik secara hukum dan secara sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Ketua DPRD Kabupaten Bima beserta jajarannya untuk segera temui kami dan keluarganya Kiven yang berkaitan dengan kehilangan Adinda Kiven yang tidak memiliki titik terang sampai detik hari ini. Saudara-saudariku, ini sangat membuang waktu dan membingungkan rakyat yang ada di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat hari ini. Saudara-saudariku, lucu dan ironisnya lagi, dalam proses penegakan hukum oleh teman-teman aparat penegak hukum, dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk ditemukan Adinda Kiven melalui teman-teman tim Inafis dan teman-teman Polda NTB, tidak menemukan yang namanya rekam jejak sedikit pun yang berkaitan dengan jasad Adinda Kiven dalam keadaan hidup ataupun mati hari ini. Ini lucu, di mana banyaknya manusia yang ada di kota dan Kabupaten Bima. Seorang Adinda Kiven dalam bentuk jasad hidup ataupun mati tidak mampu ditemukan, seolah-olah yang berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah luput dari kesadaran hukum untuk menemukan yang namanya
jasad Adinda Kipen dalam keadaan hidup ataupun mati. Kami seolah-olah dibingungkan dengan persoalan dan polemik yang berkaitan kehilangan Adinda Kipen. Keluarganya Adinda Kipen ada di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini untuk sama-sama menuntut agar jejak Adinda Kipen digital maupun kiman bahwa kita dalam keadaan hidup ataupun mati di negara kesatuan Republik Indonesia hari ini, saudara-saudariku. Ini sangat ironis sekali bagaimana banyaknya warga negara berpenduduk di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di kota Bima dan Kabupaten Bima. Satu orang Kipen, Adinda Kipen, tidak mampu ditemukan dalam keadaan hidup ataupun mati. Ini sangat konyol sekali dalam proses aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum, menemukan Adinda Kipen dalam keadaan hidup ataupun mati. Ini udah hampir sampai 2 bulan lebih, dan hampir 3 bulan Adinda Kipen tidak mampu ditemukan dalam keadaan apapun. Rekam digital dan rekam hidup seolah-olah si Kipen tidak pernah ada di muka bumi ini, saudara-saudariku. Maka saya katakan seolah-olah Adinda Kipen ini ibarat sejarah 6 jenderal 1 perwira dibunuh dalam 6 jam 1 malam. Seolah-olah Adinda Kipen ini ibarat sejarah Munir, aktivis HAM yang disekolahkan di Belanda dan hilang tidak tahu di mana jasadnya. Dan seolah-olah Adinda Kipen ini ibarat Tan Malaka dengan berpemahaman Madilog, berkeliling di seluruh negara tapi dieksekusi di negerinya sendiri. Ini seolah-olah termuat di dalam tubuhnya Adinda Kipen yang tidak mampu ditemukan sampai saat hari ini, saudara-saudariku. Lucu dan polemik ini, ya, kami butuh jawaban, minimal rekam jejak di mana Kipen yang memang tindak tanduk akhirnya si Kipen ini dalam keadaan hidupnya di mana akhir kehidupannya, sehingga sampai saat hari ini yang anehnya sedikit rekam jejak Adinda Kipen tidak mampu ditemukan. Oleh sebab itu saya kembali ke Ketua Laskar Merah Putih Adiman Musafir. Baik, terima kasih banyak kepada Direktur Akbar Invalid. Sebagaimana kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, kehilangan Kipen di Gunung Sengian itu begitu sangat tragis dan sangat misteri. Sampai dengan detik ini pun beberapa pihak turun serta dalam rangka untuk bagaimana melakukan penyidikan dan penyelidikan. Namun apa hasilnya? Zone. Coba bayangkan, standar negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki gudang instrumen untuk bagaimana melakukan deteksi kaitan dengan peristiwa kasus hari ini tanpa hasil, Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa pihak yang kemudian dilibatkan, salah satunya Polres Bima Kota, kemudian dilanjutkan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Bima, masih saja hasilnya zom, teman-teman. Dan ini merupakan pertanda bahwa sehebat apa sih kasus Kipen ini. Standar kasus Kipen yang awal mulanya itu melakukan pendakian gunung 4 orang, yang 2 orang tinggal di dalam gua dan 2 orang naik ke puncak gunung guna untuk melakukan pemburuan. Anehnya bahwa ketika kemudian 6 jam kemudian hanya kemudian yang ditinggalkan itu adalah Aldi di atas gunung, sementara si Kipen hilang begitu saja tanpa ada aba-aba, tanpa ada tanda-tanda. Wajar keluarga, ibu, bapak dan sanak saudaranya hari ini melewati satu kecamatan guna untuk menuntut keadilan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini misi kemanusiaan. Ini adalah hak seseorang sebagaimana dalam Akta PBB, Universal Declaration of Human Rights, pernyataan umum tentang hak asasi manusia, freedom of speech, freedom to will, dan freedom to fight, bahwa manusia wajib ain untuk diperhatikan jasad dan haknya, Bapak dan Ibu sekalian. Maka hari ini sebagai bentuk manifestasi nyata adanya gerakan ini adalah untuk
mewujudkan good government and clear governance, pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih, agar kebenaran terus akan bercahaya walaupun di hadapan orang-orang buta, Bapak dan Ibu sekalian. Kebenaran itu ibarat sebuah cahaya yang tetap akan bersinar walau di hadapan orang-orang buta. Maka Jalaluddin Rumi pernah berkata, berpegang teguhlah pada tali kekang yang hak, Allah Subhanahu wa taala akan menaungimu. Hormatlah kepada perintah Allah, taatlah terhadap perintah pemimpin, semasa itu baik dan secara syariat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka hari ini Senopati halal darahnya bila mana dijadikan sebagai untuk aksi ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa tidak? Karena ini adalah merupakan tanggung jawab moral kita semua. Mau suka demi artinya bumerang di masa depan, patut kita tegakkan keadilan dan wujudkan kebenaran seyoya mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 tentang Pokok Polri dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan pendapat menyangkut umum dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka jelas Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pemuda generasi seperti kita adalah wujud nyata daripada representatif kemerdekaan negara. Ingat sejarah Bapak dan Ibu sekalian, Bung Karno diseret ke Rengas Dengklok untuk membacakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hari itu Bung Karno dipaksa untuk membacakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia lantaran Bung Karno menunggu kemerdekaan atau hadiah dari Jepang Nippon sampai didesak oleh pemuda. Maka Indonesia kemerdekaannya dinikmati oleh kita sampai dengan detik ini, saudara sekalian. Kenapa kita mengucilkan pemuda untuk bagaimana mewujudkan good government and clear governance sehingga kita menjadi suatu bangsa yang merdeka tanpa penjajahan kolonialisme, tanpa penjajahan dari Nippon. Maka jangan kemudian kita dibiarkan diadu domba oleh segelintir kepentingan yang cenderung menguntungkan pribadinya sendiri atau kelompoknya sendiri, sementara kedaulatan umat kita terbengkelai, sementara sisi kemanusiaan kita tidak peduli. Maka hari ini Senopati Adimanuk Sakti merepresentasikan wujud nyata daripada bentuk daripada keinginan kita guna untuk bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dan diungkap secara signifikan dan spesifik oleh Polres Bima Kota melalui pengontrolan dan pengawasan Komisi 1 DPRD Kabupaten Demak. Baik, saya terlebihnya akan memberikan suatu suara dari ibunya Kiven, orang tua yang telah mengandung Kiven selama 9 bulan, orang tua yang kemudian membesarkan Kiven sampai dengan Kiven ini menghilang sampai dengan detik ini. Silakan Ibu Konenggah Himbojota Eli Bernem Eli Bune Adita. Madake maikaiku karahoku anakku lakife di itanoake. Kasih tejepo hatemu di matake. Beaton jepo anak mataka. Allah. Allah.
pelaku lagi yang pelaku yang pembunuhan itu saya punya ponakan. Kalau bukan ini hari, besok akan menuntut bawa itu ke polisi. Supaya bagaimana anak saya itu orang saya bisa kubuh secara Islam. Ini kan sudah 2 bulan. Ada apa? Pembunuhan tidak bawa ke polisi. Hanya bapak dan kakaknya saja dan si Medi saja antar ke sana. Sedangkan 3 orang ini bukan yang pembunuh. Ya. Sedangkan ini kan sudah ada laporan tanggal 26. Kenapa tidak diungkapkan? Ini ada apa? Cukup sabar kami yang selaku pihak korban ini. Sudah 2 bulan. Ada apa ya? Cukup kami ini sabari. Kalau seandainya nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan di desanya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Iya, jangan unsur sengaja. Sudah membunuh ponakan kami, supaya bagaimana timbul masalah baru, kami lagi yang jerat hukum. Jangan. Itu saya himbau. Kami selaku pihak korban selalu menata itu kecoba. Persoalannya kecoliman di desa Senyan mulai dari sejak nenek moyang sampai detik sekarang belum ada itu. Wajah. Baik, kenapa Bapak dan Ibu perlunya penegakan supermasif hukum yang ada di wilayah hukum Polres Bima Kota? Jangan sampai ada suara-suara yang hari ini itu menuntut keadilan namun tidak diberikan. Jangan sampai ada beberapa konflik horizontal yang kemudian tercipta susulan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa penting dan perlunya kemudian kita menuntaskan sebuah peristiwa kasus? Hari ini telah menjadi wujud nyata bahwa perjuangan ini tiada lain tiada bukan adalah perjuangan yang sebenar-benarnya, perjuangan yang kemudian bicara tentang nurani kemanusiaan. Untuk itu kami berikan waktu sesingkat-singkatnya kepada polisi agar segera mempersiapkan kondisi guna untuk bagaimana kita langsung untuk melakukan rapat RDP supaya pihak penyidik Polres Bima Kota menindaklanjuti kait dengan hasil daripada rapat pada kesempatan ini. Maka kami memberikan suatu penegasan, apabila hari ini tidak kemudian diberikan suatu penerangan atas suatu peristiwa Kifen yang hilang selama ini, maka gelombang asli dan instabilitas akan tetap terjadi di kota dan kabupaten Bima. Ingat itu. Lebih anehnya lagi Bapak dan Ibu sekalian, sementara beberapa kesaksian-kesaksian yang kemudian cenderung untuk bagaimana menemukan mayatnya si Kifen, tidak dilibatkan orang yang memberikan keterangan ini untuk melakukan pencarian dan menunjuki tempat lokus kejadian. Inilah yang menjadi aneh dan ajaibnya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kita tercenderung untuk menutup peristiwa ini? Kenapa kita tidak cenderung terbuka untuk bagaimana bisa diterangkan peristiwa kasus kehilangan Kifen? Sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai sanak keluarga, tentu sangat prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh adinda kita bersama, yaitu Kifen ini Bapak dan Ibu sekalian. Maka lakukan garis koordinasi secepat mungkin agar bagaimana kita melakukan rapat RDP, agar peristiwa ini akan dapat kemudian dibahas, lalu kemudian akan ditindaklanjuti melalui penyidikan dan penyelidikan Polres Bima Kota melalui penyidiknya. Ede kelembo adimena, insya Allah suatu saat masalah Kifen pasti lambat laut akan terbongkar. Tetap semangat, tetap kita berada pada garis perjuangan. Yakinlah kita murni untuk bagaimana memberikan pengawalan sekaligus agar peristiwa kasus ini kelar dan masyarakat mendapatkan sisi keadilan, dan sanak keluarga Kifen akan dapat menerima keadilan dan penerangan. Sampai dengan detik ini arwahnya Kifen masih bergentayangan. Kalaupun Kifen sudah meninggal, kalaupun Kifen masih hidup, maka temukan secepat mungkin.
bahwa itu adalah permintaan kami, mau hidup mau mati temukan Kiven melalui garis koordinasi dan instrumen negara pada hari ini untuk bisa secepatnya menemukan keberadaan mayat atau jasadnya Kiven. Ingat, ya, lakukan garis koordinasi secepat mungkin. Adapun keterwakilan yang kemudian kita siapkan hanya 10 orang yang akan masuk pada ruangan Komisi 1 atau melakukan rapat RDP berkenaan dengan peristiwa kasus kehilangan Kiven. Oke, baik. Segera Furkan Cunjau.